Hai semuanya, perkenalkan nama saya Teresia Novita dengan NIM 22017050, mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Yeni Hayati SSM Hum. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan karya sastra sastrawan perempuan dan perkembangan sastra anak. Langsung saja, poin yang pertama, perkembangan karya sastra sastrawan perempuan. Pada periode 1933 hingga 1942, saat lahirnya majalah Bojangga Baru, di situ disebut bahwa masa sebelum perang tidak banyak ditemukan pengarang wanita Indonesia. Itu karena posisi perempuan saat itu. Di Indonesia sendiri, keadaannya tidaklah jauh berbeda. Di masa lampau, wanita Indonesia bernasib sama seperti wanita di belahan bumi lain. Kentalnya budaya patriarki di zaman kerajaan yang masih terus diturunkan hingga saat ini membuat wanita tidak memiliki hak apapun atas hidupnya. Ketidakpuasan terhadap keadaan yang menghimpitnya, wanita Indonesia perlahan mulai menggeliat. Hal itu pun merebak ke sendi-sendi kehidupan yang lain. Salah satu contohnya adalah sastra. Selanjutnya, tokoh sastrawan perempuan. Yang pertama, Saryamin. Saryamin Ismail adalah novelis perempuan pertama di Indonesia. Ia adalah seorang penulis yang sering memakai nama samaran, Selasi, dan Seleguri, atau gabungan kedua nama tersebut, Selasi Seleguri. Novel pertama yang dibuatnya itu berjudul Kalau Tak Untung dan diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1934. Ia lahir pada tanggal 31 Juli 1909 di Talu, Pasaman Barat, dan meninggal di usia 86 tahun, yaitu pada 15 Desember 1995. Beberapa karya sastranya ialah Kembali ke Pangkuan Ayah, diterbitkan Mutiara Sumber Widya pada 1986. Musibah Membawa Bahagia, diterbitkan di Beberapa karya sastranya ialah Kembali ke Pangkuan Ayah, diterbitkan Mutiara Sumber Widya pada 1986. Musibah Membawa Bahagia, diterbitkan Depdikbud pada 1986. Nahkoda Lancang, terbit pada 1982, dan karya-karya lainnya. Tokoh sastrawan perempuan yang kedua yaitu Hamidah, atau dengan nama asli Fatimah Hassan Delais. Lahir pada 13 Juni 1915 dan meninggal pada 8 Mei 1953. Ia adalah seorang novelis dan penyair Indonesia serta salah satu pengarang wanita Indonesia yang melakukan penerbitan ke seluruh Hindia Belanda. Karya Fatimah Hassan Delais yang terkenal adalah novel sosial dengan judul Kehilangan Mestika tahun 1935. Selain menulis novel, Hamidah juga menulis puisi. Karya puisinya yaitu Berpisah. Tokoh sastrawan perempuan yang ketiga yaitu Ida Nasution, merupakan wanita intelektual muda, penulis esai berbakat, pejuang kemerdekaan, dan presiden mahasiswa Indonesia pertama. Ida Nasution merupakan kritikus sastra yang paling hebat di tanah air pada zamannya. Anak Padang Sidempuan ini juga memiliki keahlian khusus yang oleh para profesor sastra Belanda disebut penulis esai paling berbakat, berinteligensia tinggi dan kritis. Ulasan dan artikelnya dimuat dalam sejumlah koran dan majalah bahasa Indonesia dan bahasa Belanda. Ida Nasution berjuang dengan caranya sendiri, menulis cerdas dengan pena yang tajam. Sejumlah artikelnya bertabur dengan kata-kata merdeka. Ida Nasution lahir pada tahun 1924 dan meninggal pada tahun 1948 dalam perjalanan antara Bogor dan Jakarta. Ia menempuh pendidikan sastra di Universitas Indonesia. Tokoh sastrawan perempuan yang keempat yaitu Walujati.
Waluljati Supangat dikenal sebagai penyair dan cerpenis. Mempunyai nama lengkap Lois Waluljati Hatmoharsolo. Nama Supangat adalah nama suaminya. Nama kecil Waluljati adalah Wiesje. Lahir di Sukabumi pada tanggal 5 Desember 1924. Orang tuanya berasal dari Jawa Tengah, dari lingkungan keraton. Ibunya seorang Islam yang taat, sedangkan ayahnya cenderung pada teosofi. Sajak pertamanya ditulis dalam bahasa Indonesia dan dimuat dalam Panja Raya tahun 1946 hingga 1947. Kemudian dimuat lagi dalam Mimbar Indonesia. Bukunya yang berjudul Punjani diterbitkan oleh Gapura di Indonesia pada tahun 1951. Sebelum diterbitkan, naskah buku itu berjudul Punjami dan Suaminya. Atas anjuran H.B. Jasin, buku itu diubah judulnya menjadi Cerita Seorang Pelukis. Judul itu pun akhirnya berubah menjadi Punjani. Buku itu berisi masalah cinta suami, cinta anak, cinta keluarga, dan cinta masyarakat. Di dalam naskah itu terungkap masalah pengorbanan, pengharapan, kekecewaan, dan kesetiaan. Sebuah naskah karya Waluljati yang masih berupa ketikan, belum diterbitkan, berjudul Kita Hidup, tersimpan di PDS HB Jasin. Naskah tersebut bercerita tentang 3 generasi remaja. Sajak Waluljati Supangat juga dimuat dalam buku Gema Tanah Air 1 yang diterbitkan oleh Gunung Agung 1948. Sajak-sajak itu adalah Telaga Remaja, Nanti, Nantikanlah, Siapa, Berpisah, dan Engkau. Tokoh sastrawan perempuan yang kelima yaitu Siti Nuraini. Siti Nuraini dilahirkan di Padang pada 6 Juli 1930. Nama lengkap Siti Nuraini adalah Siti Nuraini Yatim. Nama penulis perempuan lain yang paling berhubungan erat dengan Siti Nuraini adalah Ida Nasution. Tetapi Ida meninggal dunia sebelum sempat menghasilkan sesuatu bagi kesusastraan Indonesia. Pendidikan terakhir Siti Nuraini adalah Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tetapi tidak sampai tamat. Dia juga pernah menjadi redaktur majalah Kebudayaan Zenit dan bermukim di negeri Belanda antara tahun 1952 hingga 1953 dan kini berdomisili di Amerika Serikat. Siti Nuraini pertama-tama dikenal masyarakat sebagai pengelola ruang kebudayaan dalam majalah siasat yang diberi nama Gelanggang bersama Asrul Sani dan Rival Apin. Kedekatan Siti Nuraini dengan Asrul Sani sebagai sesama rekan penulis atau wartawan berlanjut pada pernikahan keduanya pada tanggal 29 Maret 1951 yang dilangsungkan di Bogor. Namun, perkawinan mereka ternyata tidak langgeng. Setelah berjalan 20 tahun, mereka harus berpisah. Pada tahun 1961, selama mendampingi sang suami Asrul Sani, ia dikaruniai putra laki-laki sebanyak 3 orang. Siti Nuraini yang berbentuk puisi antara lain Anak Kecil Main, Mimbar Indonesia nomor 44 hingga 45, Lagu Tidak Tahu, Mimbar Indonesia nomor 50, Tentang Nirwana Temanku, Mimbar Indonesia nomor 50, Buat Adik dan Kekasih, Indonesia nomor 6, Buih Pujangga Baru nomor 3, Cahaya Dalam Gelas Indonesia nomor 1, DN Mimbar Indonesia nomor 1, Hujan Abu di Kota Kecil, Mimbar Indonesia nomor 46, dan lain-lain. Tokoh sastrawan perempuan yang keenam yaitu N. Hadini, seorang sastrawan yang mempunyai nama lengkap Nur Hayati Sri Hardini Sri Nukanti, lahir tanggal 29 Februari 1936 di Semarang, Jawa Tengah. Sebagai sastrawan, N. Hadini menulis berbagai genre sastra, yaitu puisi, drama, cerita pendek, dan novel. Tetapi, ia lebih terkenal sebagai novelis yang kebanyakan karyanya mempergunakan latar negara-negara luar Indonesia. N. Hadini Putri adalah bungsu pasangan Salyo Wijio, seorang pegawai perusahaan kereta api, dan Kusamina. Dini juga berdarah Bugis selain Jawa. N. Hadini berkakak 4 yaitu Herati, Muhammad Nugroho, Siti Maryam, dan Teguh Asmar.
Berikut ini sejumlah karya N.H. Dini, baik yang berbentuk puisi, kumpulan cerita pendek, maupun novel, adalah sebagai berikut. Puisi. Yang pertama, Bagi Seorang Jang Menerima. Yang kedua, Penggalan. Yang ketiga, Kematian. Kumpulan cerita pendek. Yang pertama, Dua Dunia. Yang kedua, Tuileries. Yang ketiga, Segiri dan Garis. Kumpulan novel. Yang pertama, Hati Jang Damai. Yang kedua, Pada Sebuah Kapal. Yang ketiga, La Barca. Yang keempat, Sebuah Lorong di Kotaku. Yang kelima, Namaku Hiroko. Yang keenam, Padang Ilalang di Belakang Rumah. Yang ketujuh, Langit dan Bumi Sahabat Kami. Yang kedelapan, Sekayu. Yang kesembilan, Kuncup Berseri, dan lain-lain. Tokoh sastrawan perempuan yang ketujuh yaitu Titi Said. Titi Said Sadikun, cerpenis wanita Indonesia yang sangat produktif. Sebagai pengarang cerpen, namanya mulai dikenal tahun 1960-an bersamaan dengan pengarang wanita lainnya seperti Titis Basino, Mariane Katopo, S. Jajaningsih, dan Sugiyarti Siswadi. Nama aslinya ketika masih kecil adalah Siti Raya. Dia lahir di desa Kauman, Bojonegoro, Jawa Timur, tanggal 11 Juli 1935. Novel Titi Said sudah difilmkan oleh Syumanjaya dan diedarkan oleh PT Garuda Film. Begitu juga dengan novelnya Lembah Duka, 1975, diterbitkan oleh Tim Group, Jakarta, bercerita tentang seorang ibu yang terpaksa menjadi pelacur untuk membiayai anaknya yang sedang menjalani cuci darah karena menderita penyakit ginjal. Karena seringnya Tite menulis cerita tentang penyakit, ia dijuluki pengarang spesialis penyakit. Novel-novel Titi Said yang lain adalah Fatima, Alam Budaya, Jakarta 1981, Bayang-Bayang Kehidupan, Alam Budaya Jakarta 1982, dan lain-lain. Tokoh sastrawan perempuan yang ke-8 yaitu Oka Rusmini. Oka Rusmini adalah pengarang wanita yang produktif yang menulis puisi, cerpen, novel, drama, dan cerita anak. Dia lahir di Jakarta tanggal 11 Juli 1967. Antologi yang memuat karyanya antara lain Doa Bali Tercinta. Yang kedua, Rindu Anak Mendulang Kasih. Yang ketiga, Perjalanan Malam. Yang keempat, Ambang. Yang kelima, The Gingseng. Yang keenam, Bayang-Bayang. Yang ketujuh, Mimbar Penyair, dan lain-lain. Karya-karyanya banyak memperoleh penghargaan. Cerita pendeknya, Putu Menolong Tuhan, terpilih sebagai cerpen terbaik majalah Femina tahun 1994. Noveletnya, Sagra, memenangi cerita bersambung terbaik majalah Femina tahun 1998. Cerita pendeknya yang berjudul Pemahat Abad terpilih sebagai cerpen terbaik tahun 1990 hingga 2000, majalah Sastra Horizon. Tahun 2002, ia menerima penghargaan puisi terbaik jurnal puisi. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional Indonesia memilihnya sebagai penerima penghargaan penulisan karya sastra 2003 atas novelnya Tarian Bumi, dan novel ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman dengan judul Erdentanz tahun 2000. Ciri khas karya sastra sastrawan perempuan. Yang pertama, bertema seputar kehidupan perempuan. Yang kedua, gaya bahasa lugas dan sarkasme. Yang ketiga, banyak membicarakan kebudayaan. Yang keempat, mengungkapkan hak-hak perempuan, masalah gender, kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan, patriarki. Yang kelima, banyak menggunakan konsep feminisme. Yang keenam, banyak menggunakan diksi, yaitu pemanfaatan kosakata bahasa daerah atau ragam lokal. Yang ketujuh, puisinya kebanyakan romansa, bertema tentang percintaan. Selanjutnya, genre karya sastra perempuan. Pertama, ada novel Ciklit. Novel Ciklit merupakan genre novel yang menceritakan tentang kehidupan perempuan muda
dengan berbagai persoalan hidup yang dihadapinya. Tema yang biasanya diangkat dalam novel Ciklit dapat berkisah tentang karir, percintaan, atau kehidupan pribadi lainnya yang memperlihatkan kemandirian. Ciri-cirinya yaitu bercerita tentang kehidupan perempuan muda yang modern, tema cerita mengenai perempuan yang berkarir, tentang cinta atau kemandirian seorang perempuan. Latar belakang dalam lokasi biasanya berada di kantor, restoran, kafe, maupun di rumah atau kamar tidur. Contoh karya sastranya yaitu Surprise Me oleh Sophie Kinsella 2018, Miss Jutek oleh Yeni Hadiwijaya 2004. Selanjutnya yang kedua, novel Metropop. Novel Metropop menceritakan tentang kehidupan perempuan muda di kehidupan modern. Novel Metropop memiliki ending yang disebutkan lebih realitas pada kehidupan nyata dan lebih dewasa. Adapun contoh dari karya sastranya yaitu Critical Eleven oleh Ika Natasha tahun 2015, The Start and I oleh Ila Nathan tahun 2021, dan Dear Thai Little Secret oleh Alia Zalea tahun 2014. Poin yang kedua yaitu kita akan membahas perkembangan sastra anak. Sastra anak adalah genre sastra yang ditulis dan diterbitkan untuk anak-anak. Walaupun demikian, bacaan anak biasa saja disukai serta dibaca remaja dan orang dewasa. Selain itu, sejumlah cerita yang sekarang dianggap klasik dulunya ditulis untuk orang dewasa. Anak-anak mulai mengenal cerita yang mengandung unsur didaktis, cerita anak yang berkembang seperti dongeng, buku cerita, dan buku-buku terjemahan dari luar negeri. Pada tahun 1945, buku bacaan anak dianggap kurang memadai. Secara umum, Sarumpait mengemukakan bahwa ada 3 ciri khas yang memadai sastra anak itu, berbeda dengan sastra orang dewasa. 3 ciri khas pembeda tersebut berupa unsur pantangan, penyaji dengan gaya secara langsung, dan fungsi terapan. Prosa dan puisi anak. Prosa fiksi anak. Pembagian jenis prosa fiksi anak disebutkan oleh Kullinan tahun 1989 bahwa terbagi menjadi beberapa jenis prosa fiksi imajinatif. Buku-buku bacaan anak seperti buku dongeng dan fabel. Yang kedua, puisi anak. Hook pada tahun 1987 merekomendasikan adanya 7 tipe atau bentuk puisi untuk anak-anak, yaitu balada, puisi naratif, liris, limerik, sajak bebas, haiku, dan puisi konkret. Sekian dari video saya, terima kasih.